Halo guys, balik lagi nih sama episode keberapa ya? Kesekian lumayan ya. Sebelumnya kenapa gue MC sendiri nih sekarang? Kayak lagi ya MC utamanya lagi sibuk nih lumayan. Jadi kayak lagi ya gue harus jadi MC utama kali ini. Ya udah. Jadi gue nih sebenarnya nggak expect dapet tamu yang lumayan penting lah ya kalau dibilang kata. Terus juga masih di lingkungan sekolah sih. Perkenalkan namanya. Oke semuanya, perkenalkan nama gue Muhammad Rasika Adrian sebagai Ketua Umum OSIS SMA Negeri 94 Jakarta periode 2024-2025. Tuh, gak expect kan? Kayak tiba-tiba langsung ketum dari 94 tuh. Ya udah, gimana apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Lu sendiri gimana? Aman, sehat selalu. Semangat selalu nih. Ya udah Kak. Maaf. Aman. Gue mau ini dong Kak. Ketemu tuh apa sih? Ketum. Menurut gue ketua umum itu sebagai orang yang mengordinasi seluruh anggota OSIS gitu. Jadi dia sebagai atasan atau bos gitu, leader, supaya instruksiin bawahan buat ngikutin perintah dia gitu. Oke. Gue penasaran kalau di EP kan ada seleksinya sendiri ya untuk ketua OSIS. Ketua umum ya? Iya. Ketua umum. Kalau di 94 tuh gimana sih? Apa maksudnya kayak prosesnya? Dari awal deh. Kalau di 94 sendiri tuh seleksi untuk jadi OSIS tuh ada 3 tahapan. Yang pertama prabalon, prabakal calon. Prabakal calon tuh kayak kita ngumpulin siswa untuk yang minat jadi OSIS gitu, tapi masih simpang siur dia ikut lolos atau enggaknya gitu. Yang keduanya balon, bakal calon. Dari prabalon ini kita seleksi alam gitu, siapa yang kuat dia yang bertahan, baru ikut prabalon. Nah tahap terakhir tuh caos, calon OSIS. Semakin kesini jumlah siswa yang ikut dalam seleksi ini tuh semakin menipis ya. Jadi ada penyeleksian setiap babak itu dan fixnya di caos itu sekitar 23 orang fixnya. Sih. Dan gue sendiri ikut seleksi OSIS ini nggak dari awal, jujur. Lah, kenapa tuh? Ini sharing sedikit. Boleh. Silakan. Gue dulu orang yang kontra banget sama organisasi gitu. Sih. Dan dari SMP gue sama sekali nggak suka sama OSIS, jujur. Karena menurut gue pandangan perspektif gue sendiri, OSIS tuh kayak babu sekolah gitu. Dulu. Ya. Kalau sekarang beda. Kenapa tuh? Ya sekarang lah, tahu sendiri, udah jadi ketua. Nah, pas tanggal, nggak tahu gue tanggal lupa, hari Jumat pokoknya habis selesai sholat Jumat, gue dihubungin sama guru BK di sana sebagai pembina OSIS juga. Di situ bilang dia ngundang gue buat ke ruangan BK sendiri. Gue jujur nggak tahu di situ gue buat ngapain aja. Tapi pas gue udah sampai situ, ada OSIS angkatan atas buat ngerekrut gue. Tertarik lah ya kalau lo ya. Karena ada omongan juga buat narik gue sebagai buat ikut OSIS itu. Ada rekomendasi. Iya. Siap. Jadi itu awal mula kenapa lo jadi ketum nih sekarang? Iya. Boleh. Jadi gua ketum tuh jalur hoki sih sebenarnya. Jalur apa ya? Kayak beruntung banget ya. Bisa dibilang gitu. Tapi pas ketidaktarikan gue sama OSIS lama-kelamaan muncul. Karena pertama gue ngelihat dari seleksi PPDB pas mau ke SMA. Di situ kan ada jalur akademik sama non akademik. Di situ teman gue keterima lewat jalur wakil OSIS. Di situ gue nyesel banget karena gue nyanyain kesempatan gue buat masuk SMA dibanding pokoknya gue terlena sama semuanya lah. SMP gue sekolah langsung pulang, nggak ada kegiatan apa lain selain sekolah. Jamnya pulang langsung pulang. Tapi di situ gue langsung mikir, di SMA gue berubah lah. Dan sebelum gue dihubungin sama guru ini, sama aja. Sekolah langsung pulang juga. Oke.
Coba nggak bosan apa kayak misalnya lu baru nih sekolah, terus udah kelar sekolah balik gitu? Jujur nggak bosan. Mungkin kan balik jam 3 nih gua. Oh ya, Balik jam 3 langsung tidur, bangun jam 6 langsung prepare sholat maghrib. Oke. Keseharian gua seterusnya kayak gitu terus kurang lebih. emang introvert atau gimana? Enggak sih, introvert kagaknya juga. Gue suka main keluar, tapi Oke. kan ya kayak gitu pokoknya. Gue nggak gimana ya dibilang introvert enggak, mungkin lebih ke males sama kehidupan di luar dulu. Kayak benar-benar. Gue juga gitu sih kurang lebih sama kayak lu. Awalnya gue benar-benar nggak tertarik sama OSIS, kayak aduh capek-capekin doang kan, kayak nggak ada untungnya. Sumpah dah, awal-awal mikirnya kayak gitu. Emang karena apa ya? Karena ada teman gue yang kayak ngajak, ayo OSIS yuk. Terus tiba-tiba yaudah ikut aja. Tiba-tiba waktu gue masuk OSIS, gue malah dipilih jadi wakil. Itu benar-benar Spontan gitu atau ada kandidat ada pemilihannya sih. Cuma kayak nggak expect aja, gue baru dateng nih, nggak ada experience apa-apa. Cuma tiba-tiba jadi wakil gitu. Itu benar-benar kaget aja. apalagi gue langsung jadi ketua. Iya, maaf ya ketua. Terus lu ada gak sih kayak project kerja gitu buat kedepannya gimana? Sebagai gue ketua umum. Iya benar. Kalau di 94 itu ketua umum nggak ada proker. Oh, oke. Tapi semua proker yang ada di 94 ini dia yang tanggung jawab atas semuanya. Gimana gue nggak paham. Nih misal di OSIS gua kan ada sekretariat bidang dari 1 sampai 8. Ya. Di situ kan pasti punya yang namanya program kerja. Dan gue sendiri nggak punya program kerja kan. Tapi di situ gua kayak yang bertugas tanggung jawab atas semua proker itu. Jadi di bawah tanggung jawab gua. Jadi kayak misalnya apa ya, lu tuh mastiin kalau proker ini harus Bisa berjalan dengan lancar. Oh iya benar-benar ya. Kurang Oke. lebih gitu. Dan pastikan ketua umum pastinya punya visi misi. Benar. Nah, di misi gue itu visi misi gue bisa realisasiin buat jadi program kerja. Oke. Itu yakin banget tuh. Harus yakin dong. Pede ya, bener-bener ya, mantap. Coba dong, spill dong, visi lu apa sih? Oke, visi gue sebagai ketua umum SMA Negeri 94 Jakarta, yang Ya. itu visi gue menjadikan OSIS SMA Negeri 94 Jakarta sebagai contoh dan teladan bagi siswa-siswi yang melandaskan iman dan takwa serta solidaritas yang tinggi. Set, semua. Keren. Oke. Berarti awalnya lu jadi ketum tuh bener-bener nggak expect ya? Banget. Cuman tiba-tiba kepilih gitu ya? Dan pas gue kepilih jadi, kan di situ ada kakak-kakaknya nurunin ngasih kita buat jadi BPH. Di situ gue kayak, waduh, pasti gue udah pas jadi gue kepilih jadi BPH, gue udah ada angan-angan buat jadi ketum tuh. Karena kan pas sebelum gue ada ketertarikan buat OSIS, lama-kelamaan kan pasti ada. Nah di situ gue langsung aja jadi ketua umum karena banyak benefitnya gitu. Salah satunya ada masuk PTN lewat jalur ketua umum. Oke. Jadi benefitnya lumayan kenceng lah ya. Oke. Coba deh, kan kalau misalnya seleksi di EP kan lumayan lah ya, karena gue kan udah ngerasain sendiri. Bukan lumayan susah, lumayan gampang sih. Emang kalau berdasarnya sih 94 tuh susahnya itu apa deh menurut lu? Buat Seleksi jadi ketum gitu loh misalnya. seleksinya atau apanya? Yaudah kita yang gampang ada kayak misalnya seleksi OSIS nih. Seleksi OSIS kan pasti kayak dikasih apa ya? Dikasih penilaian khusus, ini cocok gak buat jadi OSIS gitu loh. Pertimbangan. Iya, jadi kayak menurut lo kan itu susah gak sih kayak misalnya ngikutin seleksi OSIS 94? Jujur kayak tadi gue bilang tadi, gue Iya. ngikut dari balon ke Caos. 2 hari sebelum seleksi menuju Caos, di situ gue masuk. Nah menurut gue pas gue pertama kali ikut, gue ngerasa kayak capek atau gimana. Pastinya kan orang awam yang baru ikut seleksi Benar. kayak dimulai, ngapain sih pagi-pagi bangun terus ikut seleksi beginian, biasanya gue tidur gitu. Males banget di situ jujur Iya. dah. Terus di situ gue kayak coba aja dulu lah nyari pengalaman.
lama-lama gue kayaknya seru juga dah. Di situ belum terlalu ada ketertarikan buat masuk, cuman kayak ikutin aja dulu lah. Ikutin alur. Oke. Dengan berjalannya waktu, di situ OSIS angkatan yang ngebina angkatan gua, di situ ngeliat potensi gua yang menurutnya itu bagus buat jadi calon kandidat ketua umum ini. Oke. Tapi menurut gua, buat susah atau enggaknya tergantung orangnya juga sih. Kalau dia benar-benar mau, ya pasti bisa. Benar banget sih. Pas lagi Pilkotos juga di situ gue kayak gugup mah pastilah nervous, ya kan. Tapi gue berusaha ngeyakinin diri gue sendiri buat ayo bisa lah. Dan gue juga punya tips buat lo semua, buat yang gugup. Gue ngeliat dari media sosial gitu, kalau lo ngerasa gugup tuh, lo tiup ibu jari lo. Tiup ibu jari ya? Ya gini. Gitu. Oke. Itu tips dari gue. Oke, keren. Dan di situ kepake tips ini pada saat gua kan ada pas Pilkotos ada sesi tanya jawaban. Oke. Di situ gua setiap pengen ngejawab pertanyaan pasti gua selalu niup ibu jari gua sebelum ngejawab pertanyaan itu. Biar pede lah ya kayak itu. Ya. Keren sih tipsnya. Cuman kalau ini kan lo jadi ketum nih. Gue masih belum tahu nih kemampuan lo kayak lo pede sama kemampuan lo apa sih? Pedenya kenapa? Pede gua. Sebenarnya kalau menjadi ketua umum itu nggak harus pintar di bidang akademik maupun di non akademik. Pokoknya dia harus bertanggung jawab aja lah atas tanggung jawab dia yang harus dipenuhi. Misal menurut gue bisa memanage waktu gue sendiri. Buktinya pas gue pertama kali masuk, gue ngorbanin waktu main gue. Gue biasanya yang setiap malam minggu pergi cabut sama temen gue kemana. Nah ini gue kayak jam 9 harus bangun buat nyiapin besok. Itu gue perubahan dimulai dari situ. Yang kedua, gue bisa mengkoordinasiin anggota gue. Contohnya gue pernah menjadi wakil ketua kelas pas kelas 9. Di situ gue banyak belajar buat jadi seorang pemimpin, walau ya mungkin dari wakil juga bisa ada pelajaran buat nanti jadi pemimpin ke depannya. Gitu. Kayak jadi pengalaman khusus lah. Iya. Bener. Gimana sih? Ini kan lo jadi ketum nih. Cara lo nyelesain sesuatu masalah, itu menurut lo gimana? Jujur, gue sebelum dilantik kemarin tanggal 26 Agustus hari Senin kemarin tuh banyak banget masalah yang muncul, mulai dari internal maupun eksternal dari anggota OSIS gue. Kayak gue mikir, kok gue belum dijabat aja udah banyak banget masalah. Itu gue kayak anjir lah, kayak susah banget. Jujur, buat gue orang yang bodoh amatan tadinya, terus gue harus tanggung jawab sama masalah yang ada di OSIS angkatan gue. Di situ gue kayak yang pertama nih, kalau ada masalah yang gue ngelakuin, gue nggak langsung ngecap oknum itu salah. Gue kayak nyari, oh dia salah atau enggak nih dari pandangan orang lain. Gue nyari bukti dulu, baru kalau gue udah nyimpen banyak bukti, baru gue langsung ke orang langsung. Tapi jujur gue pribadi nggak terlalu suka sama orang yang nyelesain masalah di WA gitu. Ya benar. Gue mendingan ketemu langsung. Iya. Biar langsung clear juga sih itu kayak tongnya. Kurang gitu menurut gue kalau di WA. Bener. Yang kedua itu, gue sebagai ketua umum pastinya kan harus bersifat netral sama semua anggota gue. Jadi gue nggak memihak salah satu A atau B gitu. Benar. Gue harus bersifat netral. Dan gue pertama nyari pandangan dari keduanya dulu, dari yang bermasalah ini. Dan di situ gue sebagai titik tengah yang mencari solusi dari permasalahan. Ketua soalnya. Keren sih, keren banget. Kurang lebih sih kayak gitu. Mungkin kalau masalah yang kecil-kecil bisa diomongi dengan baik-baik tanpa ada gua. Mungkin ngelibatin anggota yang lain tanpa harus ke gua, kecuali yang benar-benar masalah yang harus ngelibatin gua, baru gua yang nyelesain itu. Coba spill dong masalah yang benar-benar apa ya, gede gitu loh. Sampai lu kayak, aduh gimana ini nyelesainnya? Buat masalah yang gede di angkatan gua ada? Itu belum. Belum. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak berurusan sama orang lain, misal temen gua disenggol sama siswa lain. Atau temen gue yang internal OSIS gue kan nggak boleh yang tahu. Dan di situ
ada yang bocor lah. Tapi buat internalnya sih gue bisa disebutin di sini ya. Ya mana-mana. Keep sendiri. Iya boleh. Di situ gue manggil anggota gue yang oversharing ini. Gue juga dapat kabar dari, gue tahu dia oversharing bukan dari dia sendiri, dari orang lain. Dari orang kabar. Yang lapor ke gue. Di situ gue, yang tadi gue bilang gue nggak suka sama langsung nggak suka di WA, gue langsung di hari itu juga gue ngajak dia ketemuan buat nyelesain masalah, maksud dia apaan kayak gini segala macam. Dan dia di situ ngaku salah. Keren. Oke. Jadi kan jadi itu cara lo nyelesain masalah ya. Sebenarnya yang waktu lo ngomong lo awalnya bodo amatan terus harus bertanggung jawab itu bener-bener mirip banget sama gue, Cok. Kayak gimana tuh? Kayak misalkan awalnya tuh gue bener-bener aduh malas banget ngapain ngurusin kayak gini, masalah mereka ngapain gue ngurusin, awalnya gitu. Ngurus pribadi aja susah, Bener banget ya kan. ngurus anggota yang lain. Iya. Kurang lebih gitu. Semakin lama makin banyak masalah. Ternyata gue ngeliat juga nih bertanggung jawab sama sesuatu juga bagus juga sih, lumayan. Karena apalagi saat masalah udah kelar nih dan masalah kelar gara-gara lo, itu menurut gue apa ya, kayak seru aja sih. Jadi kayak bangga sama diri sendiri. Bener gitu. banget. Sama mantap kayak sih. gua. Mantap. Gue juga gitu awalnya. Cuman apa ya, capeknya nggak main sih tuh. Pasti. Ya. Dari yang tadi gue bilang, gue sekolah langsung pulang di sini. Ketika gue jadi ketua umum yang sekarang ini, balik pasti maghrib. Entah itu ada rapat atau apa, kayak gue pengen gue jadiin sekolah jadi rumah kedua gue. Iya keren. Biar gue terbiasa juga. Demen-demen di sekolah. Nyaman deh. Nggak juga sih. Lebih ke males pulang, capek di sini. Lebih kalau udah capek di situ kayak enak kan tidur langsung ya. Bener. Gimana deh Kak? Gue mau nanya, kalau pandangan lo soal ketemu tuh gimana sih? Pandangan gua. Ini pandangan gua ke orang lain atau orang lain ke gua? Kalau menurut pandangan gua terhadap ketum itu kayak kan dulunya gua nggak tahu tuh ketum angkatan yang angkatan atas gue itu siapa. Gue taunya angkatan sebelumnya cowok. Okay. Di situ gua ngeliat pas gua MPLS kan pasti bukan dinaungin, lebih ke yang ngurus itu OSIS. Nah di situ gue ngeliat ketua umumnya tuh kayak wah keren banget anjir. Dia bisa kayak dia nyuruh anggota yang lain buat ikutin perintah dia gitu. Pada nurut lah ya. Iya. Keren. Dan vibes jadi ketum sama anggota biasa itu beda banget jujur. Gue ngerasain sekarang. Tapi ada juga yang masih sama, dan gue juga nggak terlalu yang muluk-muluk. Gue ketum harus dihargain segala macam. Kalau di sekolah gue sebagai siswa biasa. Oke. Juga menurut gue nih kalau ketua-tua gitu biasanya yang kayak lu bilang yang pada nurut gitu, biasanya mereka udah hormat sih, kayak misalnya udah memiliki perasaan kehormatan kepada ketua, makanya mereka pada nurut. Lebih ke menghargain karena gue ketua sih itu. Oh bisa juga itu. Tapi ada juga anggota yang kalau dibilangin nih, kan setiap orang kan pasti punya pemikirannya yang berbeda-beda. Benar. Di situ kayak adu argumen antara gue sama anggota yang lain. Pasti di situ bakalan gue alami nanti ke depannya. Dan gimana caranya gue lebih ke ngeyakinin dia. Gue juga nggak merasa setiap apa yang gue ngomongin itu benar. Ketum juga kan manusia. Benar. Ada salahnya juga. Oke. Yaudah. Ini pertanyaan yang paling sering banget ditanyain ke tamu-tamu kita ya. Apa tuh? Gimana Gua sih? deg-degan gini. Santai. Enggak bahaya pertanyaannya. Gimana sih? Gigit nggak tapi? Apa tuh? Gigit nggak tapi? Enggak bakal digigit. Enggak. Saya juga nggak tertarik soalnya. Gimana sih rasanya masuk Epos nih? Epos. Jujur, gue senang banget diundang buat ikut podcast Epos ini. Jujur nih? Jujur banget. Karena pertama kali gue ikut beginian. Ya. Dan paling berkesan menurut gue kayak gimana ya?
gue orang yang apa-apa di rumah, terus tiba-tiba ada undangan dari si Fatur itu tadi, temen gue. Dia ngundang gue buat ngikutin podcast ini. Ya, oke. Gue pas dia bilang ngundang gue sebagai ketua umum buat ikut podcast ini, gue kayak gue cari-cari dulu lah tujuan podcastnya apa, dan di situ menurut gue oke. Jujur gue seneng banget. Bagus lah, bagus. Kayak Keren. first impression gue lah. Oke. Terus kalau lu kan dapet undangan dari Fatur kan spontan ya? Iya, Ya kan? Itu Komeng dong. kan lu nanya tujuannya dulu. Itu lu awalnya itu emang nggak yakin sama proyek ini atau gimana sih? Bukan nggak yakin sih, lebih Apa ke simpang siur tujuan podcast ini. Jujur gue tadinya nggak tahu, pas gue tadinya kan gue minta izin ke angkatan atas buat ikut podcast ini. Terus angkatan atas bilang kalau gue udah dilantik pas kemarin Senin itu udah tanggung jawab gue, jadi gue mau ngapain aja nggak harus izin ke dia. Di situ gue bilang tujuan podcast ini tuh kayak angkatan OSIS lu dikasih challenge sama angkatan atas buat ngadain podcast ini, semacam tantangan gitu buat nanti lu jadi OSIS angkatan lu. Tadinya itu, tapi pas gue nanya-nanya ke Fatur lebih lanjut, bukan itu. Kayak beda jauh atau gimana tuh? Beda banget. Ini ini lumayan susah nih ya pertanyaannya ya. Ini nggak tahu tim kreatifnya rada nih. Disuruh bahas kenapa sih pala lu botak padahal dulu katanya enggak. Nih pertanyaan dari tim kreatif ya. Dari temen lu sendiri ya. Mau ceritain dong. Aduh, bingung juga nih ceritainnya. Awal mula emang gue dulu nggak suka banget botak karena gue lebih suka sama rambut panjang gitu. Kayak lu gitu sekarang. Emang panjang. Karena lebih kayak kan rambut kan bagi kita mahkota. Bener banget buat cowok ya. Bener, jujur. Bener. Dan pas sebelum, jadi gue sharing sedikit. Boleh. Botak jago sekarang itu bukan botak sih, lebih ke gue ketemu gue taat peraturan lah. Oh gitu. Oke, yaudah kita lanjut ke sesi Q&A aja ya, biar cepet aja sih. Pengen balik, pengen tidur. Sama. Yaudah, ini ada dari VYB Cynthia. Bagaimana OSIS menangani ide-ide dari anggota yang berbeda-beda? Kamu nggak? Maksudnya anggota gue nggak ada banyak banget argumen dari anggota gue, terus gimana caranya gue sebagai ketua? Gue masih belum ngerti sih. Cuma pertanyaan, bagaimana OSIS menangani ide-ide dari anggota yang berbeda? Oh oke, berarti kayak misalnya anggota lu banyak ide-ide nih. Nah terus lu gimana sih nanganin ide-ide mereka gitu? Oke. Buat gue sendiri itu lebih ke gue nyari ide yang lebih banyak benefit dibanding sama risiko yang kalau dijalanin. Oke, paham. Gitu. Kayak misal kemarin gue ada salah satu anggota gue bilang A, tapi yang kalau menurut gue, oh ini kurang lah, Nyari yang kurang lain. cocok. Temen gue satu nyaranin B, dan menurut gue pribadi itu oke. Karena yang A ini tuh banyak banget resiko yang harus ditanggung jawabin, dan takutnya terjadi nanti pas kegiatan, pas program kerja, di event. Nah, yang B ini menurut gue lebih oke lah, yang dibanding sama yang A yang tadi. Oke, gue paham. Oke, udah. Menurut gue. Kita lanjut lagi ya. Dari siapa lagi nih? Sama aja. Bosen gue. Bosen. Sorry. Bercanda. Nih, pertanyaannya, ada gak mentor atau tokoh yang jadi inspirasi kamu selama jadi bagian dari OSIS? Maksudnya itu kayak dari OSIS buat gue atau dari luar pas gue masuk OSIS? Dua-duanya bisa sih. Kita dari OSIS dulu. Boleh. Banyak nih ya. Banyak. Kalau dari OSIS sendiri, gue itu terinspirasi dari ketua umum angkatan yang sekarang. Namanya boleh gue sebut? Bebas. Namanya kayak Sika Maharani. Di situ menurut gue dia orang yang luar biasa lah. Dari public speaking-nya keren. Terus susah lah diungkapin. Pokoknya menurut gue itu keren banget. Benar. Yang tadinya gue kayak pas gue sebelum masuk OSIS gue gak kenal dia. Nah setelah gue masuk OSIS kayak
woi dia keren banget anjir. Jadi kayak gue termotivasi dari dia buat ketertarikan gue salah satunya itu buat nerusin OSIS yang tadinya gue kayak bodo amatan sama orang lain, dan gue sebagai ketua dan juga dia ketua kan dia ngajarin semua ilmu tentang jadi ketua segala macem. Di situ gue belajar banyak hal dari dia. Gue akuin dia keren lah banget. Lanjut ya? Lanjut. Enggak. Janganlah. Lagi nih. Dari Sinti lagi nih, kan terakhir nih. Iya, terakhir ya. Apa saran kamu buat siswa yang baru mau bergabung dengan OSIS? Sarannya. Saran gue buat orang yang baru masuk OSIS ya? Ya. Itu lebih kayak dia ada kesungguhan buat masuk OSIS atau enggak. Karena kalau orang yang benar-benar nggak mau masuk OSIS itu kayak pasti sehari 2 hari langsung cabut pasti. Karena dia nggak tahan sama seleksinya. Buat orang yang benar-benar nggak mau. Jadi saran gue, lu tanamin niat dulu buat masuk OSIS, baru lu ngejalanin. Tapi gue pribadi sendiri kan tadinya gue nggak ada kemauan, tapi di situ dengan berjalannya waktu ya sampai sekarang inilah gue sebagai ketua. Pasti ada juga nanti pas selama lu ngejalanin event-event sebagai OSIS juga di situ lu banyak banget pelajaran yang lu ambil. Benar. Oke. Udah. Mungkin itu aja. Oke, boleh. Kita lanjut ya. Lanjut. Sumpah ini banyak banget anjir. Ini ada orang beda nih. Yesika Maha. Ini kayaknya mungkin ini. Iya, mungkin itu ya. Oke ya. Awal ngeliat nickname-nya juga. Jessica. buat kayak Jessica parah banget sih. Oh, ini nih lumayan nih. Apa? Ajakin bikin proker kolaborasi, Min. Ya. Mungkin yang tadi sebelum kita podcast bahas tadi. Iya, yang kayak gue tadi bahas bener-bener. Kan ya kalau emang lu tertarik bisa aja sih ya. Soalnya ceritain. Jadi kan buat ngelayar, kagak kedengeran. Apaan sih? Apaan emang? Enggak, lu gak kedengeran, lu ngomong apaan? Ceritain di sini. Kenapa? Apaannya? Tadi bahasnya prokernya. Oh, boleh. Mau gua apa lu nih? Dih. Gua. Tadi sebelum podcast juga gua sempat ngebahas sama Nathan buat ngajakin OSIS era pembangunan 3 sama SMA Negeri 90 Jakarta itu ngajak prokernya collab, kurang lebih gitu. Iya, benar. Dan tadi kita juga masih mikirin proker apa sih yang buat kita collab nanti. Mungkin itu nanti kita bisa bahas di lain waktu ya. Iya, benar. Ya, kalau emang udah tertarik, WA aja sih si Fatur ya. Aman. Ya, langsung gue gas sih kalau ada. Langsung telepon sih kalau bisa. Wah, boleh. Langsung aja ketemuan ya. Di sini mungkin. Ya boleh. Cuma kayak grogi aja ya, kayak misalnya kita apa ya? Bikin project bareng terus harus rapat dulu 94 sama EP. Paham gak sih? Paham. Apa? Iya. Gue boleh menanya nggak? Apa tuh? Itu di OSIS SMA, bukan SMA, era pembangunan 3 itu anggotanya berapa? Kalau sekarang kan masih belum pelantikan OSIS baru lagi kan? Iya. Jadi kondisinya sekarang masih lama lah. Masih yang 2000 berapa? 23 24. Nah, itu SMP 25, SMP 24, di SMK 23. Oh, jadi SMK gabung OSISnya? Iya, bisa. Cuman kalau acaranya biasa masing-masing. SMP, SMK. Iya benar. Kayak misalnya kita ada lomba 17-an, nanti SMK di hari ini, SMP di hari ini gitu. Ya, lanjut ya. Lanjut. Ini dari Rizky Riksa 382. Sebelum masuk 94 SMP. Oh, sebelum masuk 94 SMP-nya di mana, Kak? Spill dong. Gue satu sekolah sama Fatur. Gue sekolah di SMP Negeri 94. Sorry. Jangan grogi, jangan grogi. 94 banget nih ceritanya. Sayang banget cinta ya. Cinta mati gila. Gue sekolah di SMP Negeri 225 Jakarta di Kojan, Warung Gantung. Oke. 2 Jigo kalau lu tahu. Tahu. Cari tahu. Oke. Ya udah, iya maaf. Ya lanjut. Ini dari Rizky Riksa lagi nih. Ekskul paling favorit di sekolah. Buat ekskul Basket. jujur yang gue bilang tadi, gue sekolah yang tadinya sekolah langsung pulang
Jadi gue nggak ada ekskul yang gue Oh. ikutin. Sampai sekarang? Dulu ada voli, tapi gue nggak latihan. Oh, Cuman numpang nama doang di grupnya. Misalkan di grupnya nih ngebahas apa, gue ikut nimbrung. Tapi pas latihan gue nggak ikut. kurang asem banget. Apaan banget gila. Karena gue Oke, dulu kan oke. sebelum masuk OSIS tuh kayak sekolah udah capek dari jam 6:30 sampai jam 3 itu kan kayak orang gawe ya. Nggak digaji lagi sekolah. Capek. Kalau digaji mau gas terus. Enak kalau digaji. Iya. Makanya gue sekolah langsung cabut pulang dulu. Gue juga kayak lu, Cok. Kan masuk ekskul band ya. Ekskul band cuma mereka ngomong-ngomong, gue ngikut ngebahas. Cuma waktu udah hari hanya gue nggak ikut. Cabut. Oh, ini gue dulu pas MPLS kan pasti kan ada demo ekskul. Oh iya benar. Di situ gue tertarik sama ekskul band yang gue Oh. bilang tadi. Gue termotivasi dari Iwan Fals, gue sedikit-sedikit bisa lah main gitar. Di situ gue daftar lah ikut seleksi band. Itu berapa hari setelah MPLS di situ langsung kan udah bikin grup tuh, pas di demo ekskul udah nyatet nomor. Di situ gue udah masuk grupnya dan langsung dikabarin hari itu juga langsung seleksi. Gimana nggak kaget? Baru banget gue belajar gitar tuh pas seleksi 2 minggu gue setelah belajar gitar baru kunci apa lah yang gue paham. Di situ langsung seleksi dan bener-bener kayak gue ngelihat orang lain tuh kayak udah bisa segala macam, sedangkan gue yang kayak gimana baru banget belajar. Oh. Gue kira masuk ekskul itu kan masuknya itu diajarin nggak, terus kan lu seleksi dulu kan. Iya. Kalau di EP soalnya kalau di EP ekskulnya diajarin dari awal, jadi nggak ada seleksi kayak gitu. Mungkin gue juga nggak tahu ada apa di band tuh ada masalah atau apa. Di situ dia langsung benar-benar nyari orang yang menurut dia oke, langsung dilatih. Jadi diseleksi dulu yang misalkan nih kemampuan gue dibanding sama yang lain lebih oke lah. Nah nanti gue yang ditarik. Nah baru yang pas selesai diseleksi itu baru gue dilatih sama Pembina. kakak Oke, iya. oke, gue paham. Yaudah, closing aja ya. Pusing. Boleh. Yaudah. Lo udah nanya lagi nggak ke gue? Apapun itu deh. Enggak, udah kepanjangan durasi, Cok. Nanti ya kita di luar gue mau. Ya udahlah. Ini mana ya closingannya? Yaudah. Yaudah ya situ aja sih dari kita ya. Ya kayak makasih buat yang nonton, stay tune terus ya. Next kita bakal panggil siapa. Ini gue spoiler dikit lah ya. Karena ya ini lumayan lah ya. Ini mungkin bisa kita undang dari universitas yang lumayan oke, yang lumayan gede ya. Keren. Semoga aja itu bisa. Amin. Apalagi nih mahasiswa ya, aduh. Yaudah, sekian aja dari kita. Ayo, gimana sih closingannya? Ntar cut ya. Gimana? Yaudah, stay tune lagi ya nanti ke depannya. Bye guys. Kenapa tiba-tiba gue lupa ya?